Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, Ibu ya itu yang Ibu harapkan. Nah, di sini kita akan belajar matematika. Materinya tentang pengertian pecahan. Pecahan senilai. Nah, sebelumnya di kelas 3 kamu sudah mengenal pecahan. Nah, di kelas 4 ini kamu akan belajar tentang pecahan senilai. Namun, sebelum kita mulai mempelajari pecahan senilai, terlebih dahulu kita mengulang kembali pengertian pecahan agar kamu lebih paham. Nah, yang pertama, pengertian pecahan. Pengertian pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, di sini Ibu punya gambar lingkaran. Nah, di mana gambar lingkaran ini masih utuh, belum ada arsirannya, ya. Jadi ini masih satu lingkaran. Kemudian perhatikan lagi gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini Ibu punya empat pecahan. Satu yang diarsir. Nah, daerah yang berarsir di sini menunjukkan pecahan 1/4. Kenapa disebut 1/4? Karena yang diarsir cuma satu, sedangkan bagian keseluruhannya ada 4 bagian. Nah, berarti ini disebut pecahan 1/4. Nah, ini contoh pecahan 1/4. Sedangkan gambar yang kedua, perhatikan baik-baik. Pecahan yang kedua, nah ini ada berapa yang diarsir? Coba ayo. Iya, 2. Nah, ini di sini 2 yang diarsir dari 4 bagian. Nah, tentunya sudah tahu dong ini pecahan berapa. Nah, ini adalah pecahan 2/4. Kenapa disebut pecahan 2/4? Karena dari 4 bagian ini ada 2 yang diarsir. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan dari 4 bagian ini ada 2 yang diarsir. Jadi ini disebut pecahan 2/4. Nah, kemudian gambar ketiga. Nah, sudah tahu ini diarsir ada berapa bagian? Nah, ini disebut pecahan 3/4. Kenapa disebut 3/4? Karena yang diarsir ada 3 dari jumlah 4 bagian. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan dari 4 bagian ini ada 3 yang diarsir. Jadi, daerah berarsir di samping ini menunjukkan pecahan 3/4. Nah, selain pecahan senilai, kamu juga dapat selain pecahan senilai ini, tentunya kamu kesulitan dalam menentukan pecahan yang lain. Nah, bisa diwakili dengan gambar-gambar yang lain. Nah, di sini Ibu mengambil contoh lingkaran tadi. Nah, selain lingkaran, kamu juga dapat menggunakan bentuk sederhana lainnya. Nah, bukan hanya lingkaran, tapi kamu juga dapat menggunakan segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, nanti di pembelajaran berikutnya akan kita bahas tentang pecahan-pecahan lainnya. Ya, secara umum pecahan dituliskan dalam bentuk A per B. Itu adalah rumusnya ya, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, Ibu rasa untuk materi tentang pecahan senilai sudah cukup sampai di sini. Nah, kemudian Ibu akan kasih tugas. Nanti akan Ibu kirim tugasnya, silahkan kerjakan di buku tugas matematika khusus ya. Nah, untuk materi ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Selamat pagi.